Apa hukumnya jika kita sudah menunaikan kewajiban, namun hak kita tidak dibayar sepenuhnya oleh tempat kita bekerja? Tuntut. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Ramai-ramai tuntut. Turunkan gaji kami. Turunkan. Kalau tidak dia maka kita yang menuntut hak kita bukan pelit, bukan bakhil. Kita menyelamatkan dia supaya jangan sampai dia makan haram. Aku menuntut hakku ini bukan karena aku benci sama engkau saudaraku, tapi aku tak ingin kau di akhirat nanti susah. Maka keluarkan sekarang. Mohon didoakan kami yang akan berangkat haji ke Tanah Suci. Insya Allah seluruh kloter Batam mendoakan Ustadz agar hati Ustadz dicoret pula. Agar hati Ustadz dicoret. Ustadz, apa hukumnya membawa HP ke toilet? Misalnya main game. Ada orang buang air besar sambil main game. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fokus sajalah di satu pekerjaan. Tak usah lain-lain. Apa hukumnya bagi orang yang ibadahnya tidak pernah tinggal sholat, namun dalam bekerja dia melakukan tindakan korupsi? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah keji dan munkar. Kalau gitu sholatnya salah, sholatnya tak betul. Kalau begitu sholat itu benar, dia melaksanakannya tak benar. Sama macam obat, bukan salah obatnya, salah orangnya. Dokter puskesmas ngaku ke saya, ini obat dari Jerman, satu bijinya 500.000. Dikasihkan ke pasien. Besok dia komplain, katanya obat mahal. Kenapa anak saya tak sehat? Ibu buat macam mana? Saya masukkan ke bubur, saya suapkan. Kemarin kan sudah saya kasih tahu, obat ini dimasukkan ke dubur. Ini masukkannya ke bubur. Salah obatnya apa salah orangnya? Salah orangnya. Kenapa tak dengar baik-baik? Sholat itu kalau benar, maka dia akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Hukum sholat berjamaah apabila waktu sholat sudah terlambat. Yang paling afdal as-sholatu ala waktiha. Sholat begitu azan langsung sholat. Andai terlambat, tak terelakkan, boleh tak sholat kloter 2? Boleh. Mana dalilnya? Ketika Nabi sholat sama sahabat Muaz bin Jabal, selesai sholat Muaz duduk di masjid. Tak lama datang orang kampung Muaz. Muaz, ya, kau sudah sholat? Sudah. Kami belum sholat. Muaz jadi imam, orang kampungnya sholat sekali lagi. Muaz sholat 2 kali. Jadi dia sholat sama Nabi, sekarang dia sholat jadi imam. Itulah boleh dalil kloter 2. Tapi jangan ini dijadikan dalil kloter 2 terus. Hayal sholat. Dia santai. Kau tak ke masjid? Ada kloter 2 nanti. Jangan, saya yang kena nanti. Bagaimana cara mengenal sebenar-benarnya diri? Dalam hal ini adakah diri batin bukan diri jasad? Ini jasad. Yang bisa ditengok mata ini jasad. Yang batin itu mana? Allah Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tanah. Kita ini semua dari tanah. Bapak ibu yang atas, yang bawah, yang ada jabatan, yang tidak, semua dari tanah. Dari tanah berubah. Coba tengok. Inilah diri sebenar diri ada di dalam diri kita ini. Ditanyakan kepada Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang ruh. Qul, katakan ya Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Diri sebenar diri urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberitahu itu tentang itu kecuali sedikit saja. Kita hanya perlu meyakini bahwa ini akan mati dimakan cacing tanah, hancur berkeping, tapi ada yang tak mati. Dalam alam ruh dia tak mati. Dalam perut ibu dia tak mati. Dalam alam dunia dia tak mati. Dalam alam barzakh kubur dia tak mati. Dalam surga dia tak mati. Dia tetap akan kekal dalam surga, khalidina fiha abada. Tak perlu dicari-cari itu. Pejamkan mata, itu dia. Enggak, kita hanya disuruh beriman bahwa dia ada, roh ditiupkan ke dalam jasad badan kita, dan kita akan mati menghadap Allah. Lalu nanti kalau kita hidup lagi, apakah jasad ini? Ya, karena di badan kita ini ada satu yang tak hancur, ujung tulang belakang, namanya azmuz zanab. Ditunjuk innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kita akan bangkit, hidup, tumbuh balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika saya berusaha keras mendekati Allah,
musibah pun tak pernah berhenti menghampiri. Ustaz Somad, dulu sebelum pengajian hidup saya tenang-tenang aja. Begitu ikut pengajian Ustaz, balik helm hilang. Habis itu sulap pula hilang. Akhi, ujian itu diberikan Allah 3. Yang pertama, dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. 2, Allah ingin mengangkat derajat engkau ke atas. 3, engkau sudah ditempatkan Allah dalam surga Jannatul Firdaus, tapi amal kau kurang, maka diberinya ujian dengan sabar kau naik ke atas. Nanti begitu saya masuk ke dalam surga, saya tanya malaikat, malaikat, mana jamaah kemarin, kenapa tak ada? Dia di atas, Ustaz Somad.